dengan betul-betul benar-benar pas seperti makharij yang sebenarnya, illa bima jarat bihi adatu fil kalam, kecuali yang sebisanya dengan lisannya mereka. Bapak percaya nggak? Saya Al-Quran, saya baca Fatihah, saya setor ke teman saya, murid saya Aman Suwaid, itu nggak lolos Pak. Percaya nggak? Padahal umur Bapak udah bagus kan? Masih belum lolos saya. Yang ketiga saya baca lolos, baru lolos dengan syafaat. Ya udah beres gitu. Kesalahannya ada aja. Padahal kita ngira itu udah paling benar bacaannya. Dulu. Sekarang saya malu Pak kalau jadi imam itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau kita khotib paketnya mah langsung jadi imam seharusnya. Tapi kalau ada imamnya alhamdulillah. Nggak repot-repot. Berat Pak jadi imam itu. Sangat-sangat berat. Urusan jadi imam bukan cuma urusan membaca. Urusan jadi imam itu kolbunya connect nggak bawa jamaah kepada Allah. Kan sekarang ya mohon maaf, imam itu cuma sibuk kemahafalannya. Nggak ada hatinya koneksi dengan orang. Nggak ada perasaannya, ya Allah aku bawa jamaah nih tolong diterima. Nggak ada perasaan itu. Itu suara bagus, hafalan banyak, jadi imam. Enak amat jadi imam begitu. Tip aja kita taruh di depan Pak ya, MP3 ya, bagus mau suaranya. Enggak, bukan itu yang jadi imam. Yang jadi imam tuh ruhnya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, orang-orang yang sibuk tertipu dengan ilmu tajwid ini seperti orang yang membawa surat kepada seorang pemimpin, seorang raja, seorang ketua, pejabat, lalu dia bacalah surat itu dengan bagus-bagus, lalu dia lupa dengan isinya. Mirip-mirip kayak kita dulu sekolah, terus baca undang-undang dasar, ya, apa pembukaannya? Saya hafal Pak dulu itu, tapi nggak ngerti isinya. Jadi PPKN itu nilainya kurang bener itu dulu ya. Makanya dulu karena saya nggak ngerti, sempat tidak hormat ke bendera karena kecuci otak. Kecuci otak kita Pak. Ah, ini kelompok radikal yang diperdebatkan kemarin itu kan mereka mengajarkan lagu Indonesia Raya itu tidak benar, syirik. Hormat ke bendera itu nggak boleh, syirik. Kan nggak ngerti dia bab tauhid. Mana yang syirik, mana nggak syirik, nggak paham. Itu mulai radikal tuh. Nasionalismenya mulai rusak. Itu dibela oleh orang MUI ini. Nggak aware dia, nggak ngerti persoalan sebenarnya. Ya baca disertasi saya aja lah ya. Mana kelompok ekstrim itu ciri-cirinya apa? Ini ada di situ semua. Ini menyedihkan Pak hari ini. Asal komen aja. Dan yang menyedihkan sekampung lagi mas saya. Senior jatuh ya, umuran bapak saya lah jatuhnya. Nggak enak juga loh kalau mau ngomong Pak. Ya. Takut kualat juga. Siapa tahu sukunya sama dengan mak saya kan. Ya semoga beliau aware lah ya. Jangan asal komen-komen aja kalau di sosmed itu, di TV dan segala macam ya. Saya yakin seumuran beliau nggak mau cari popularitas lah ya, mungkin mau ngasih kesempatan buat anak muda, tapi dia nggak mengerti persoalan yang sebenarnya. Persoalan itu berkembang terus Pak. Orang-orang tua harus belajar juga sama anak muda. Jangan anak muda mulu yang berjamaah yang tua ya. Banyak yang kita perlu nanya sama anak muda Pak. Banyak persoalan hari-hari ini itu banyak kita nggak ngerti. Nanya sama anak muda, dengerin dia bercerita apa yang dia dapatkan. Kira-kira gimana Pak? Kalau ada orang bilang lagu Indonesia Raya itu syirik, gimana? Itu radikal nggak sih? Radikal nggak? Itu anti NKRI nggak tuh? Terselubung kan? Hormat ke bendera nggak boleh katanya. Gimana? Wah, ketemu polisi sama angkatan gawat ya. Saya lama Pak nggak hormat ke bendera. Mulai dari kelas 3 Sanawiyah, MTSN, ya sampai kemarin-kemarin lah. Belum lama ini. Dulu saya benci Soekarno Pak. Yang sampai kepada saya cerita Soekarno ini
yang menjarain ulama. Sampai kemudian Allah takdirkan 2011, saya diizinkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk terlibat menerjemahkan buku anak dari salah satu pejuang, ya, Saifuddin Zuhri punya anak kalau salah, ya. Nah, itu anaknya itu nulis buku. Saya lupa, Isa Al-Ansori pas Saifuddin Zuhri, ya. Dia punya anak profesor, bukunya tentang Piagam Jakarta. Ini sekarang 2001, saya dulu 2011, udah 10 tahun, jadi udah lupa, ya. Tapi karena menerjemahkan itu saya tidak tahu Soekarno itu ternyata seorang Islami, bahkan jangan-jangan dia waliullah juga kan, nggak tahu kita. Nah, ini sekarang muncul anak-anak muda, pendakwah-pendakwah muda membenci Soekarno sekarang, ya. Gawat Pak sekarang Indonesia. Jangan-jangan kita biasa-biasa aja. Baik, firqatun ightarru bi qira'atil Qur'an fayuhadrimunahu hadramatan, ya, wa rubbama yakhtimunahu fil yawmi wal laila marrah. Ada kelompok, nah ini bulan puasa nih, yang tertipu dalam membaca Al-Quran, lalu dia memburu bagaimana cara khatam secepat-cepatnya. Maka muncullah, menjamurlah sekarang di mana-mana, lewat sosmed, lewat Zoom. Kalau dulu kan masih lewat grup-grup biasa. Ini sekarang udah mulai lewat Zoom, ya. Ngejar apa nih? Yuhadrimun ini diterjemahkan sari'ul qira'ah, yusari'una fil qira'ah, yatasarra'una fil qira'ah. Mereka kalau baca Quran tuh buru-buru ngejar khataman. Karena dengar kisah Imam Syafi'i selama 4 tahun di rumahnya khatam 4.000. Berarti setahun 1.000. Imam Syafi'i pagi sampai sore khatam, sore sampai pagi khatam. Berarti sebulan beliau khatam 60 kali. Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i Arabi, Arab asli. Dia ngomong, orang cepat ngomong seset, dia bisa langsung ngerti, Pak. Saya walaupun sudah ngomong Arab dari tahun kapan gitu ya, tapi kalau ketemu orang Arab yang dari sono juga, kita mikir-mikir dulu dia ngomong apa nih, karena lahjah mereka beda-beda. Kita kan yang kita belajar di sini cuma Arab Fusha, Arab yang nggak mulai lokal udah nggak ngerti kita, ya harus penyesuaian dulu telinganya, baru pas. Nah, Imam Syafi'i ini baca Quran, kita bacanya satu baris, beliau mungkin udah nyampe setengah halaman. Kalau lagi yuhadzrimun, pengen khataman, cuma beliau faham. Imam Syafi'i itu sebelum membaca udah faham duluan. Kita udah baca berkali-kali nggak faham-faham juga. Khusus Imam Syafi'i ini mengkhususkan kalau Ramadan itu bulan khataman. Di luar Ramadan itu bulan tafakkur. Beliau bertafakkur, baca ayat, kadang-kadang baru separuh ayat beliau berhenti, nangis, tersungkur sujud, ya, nggak bangun-bangun tuh. Ntar bangunnya udah tengah malam, lanjutin ayatnya, baru satu ayat, sujud lagi, begitu terus. Ketika pagi, beliau kemudian menemukan maknanya sampai sab'ina wajahan, 70 makna. Satu ayat bagi beliau bisa 70 makna. Kalau kita satu ayat 0,0007 makna. Ya, karena nggak ngerti bahasa Arab. Orang ngerti bahasa Arab juga belum tentu ngerti bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu dibilang susah, mudah. Dibilang mudah, susah juga. Jadi nggak boleh kita anggap remeh, nggak boleh juga dianggap susah-susah banget. Ustaz Harun sakit ya? Ya, syafa'ullah. Nah, apa kata beliau? Ah, ini penyakit proyek khataman. Ini ada lagi Pak, proyek khataman. Lidah baca, pikiran mikirin amplop. Bakal dikasih berapa nih, gitu ya? Oh, itu serius Pak, pengalaman kita tuh. Ya, diundangkan dulu khataman di rumah orang. Ternyata itu orang korupsi, lagi tersangka. Pengen terbebas, maka tiap hari selama 40 hari dia undang terus. Ya, saya dengar begitu langsung mundur Pak, nggak jadi kita khataman di rumahnya.
Nggak tahu tuh nasibnya. Dulu zaman-zaman cicak ama buaya, masih ingat nggak? Nah, nggak tahu itu tersangka dulu atau baru terduga ya, saya nggak ngerti waktu itu. Betapa kejinya hati orang-orang yang mau bersembunyi dengan Al-Quran dari tuduhan-tuduhan pengadilan dunia. Ini hati-hati nih, koruptor-koruptor ini ganas-ganas juga. Dia mau selamat di sini, maka dia undanglah orang-orang hafiz Quran. Yang namanya hafiz Quran, Allah kasih jaminan 1 kali khatam 1 doa mustajab. Itu jaminan sudah Pak, ada di hadis Imam Al-Baihaqi. Ya, 1 kali khatam ada 1 doa mustajab. Kenapa? Orang kalau sudah khataman itu dia punya kepercayaan diri dalam doa, pasti Allah dengar nih. Allah itu pasti jawab kalau orang itu yakin Allah menjawab. Jadi kenapa doa Bapak ini nggak dijawab-jawab? Karena kurang yakin gitu aja. Yakin nggak sih Allah dengar kalau doa? Allah tahu nggak sama doa kita? Tahu. Taunya kapan? Sebelum kita doa apa setelah kita doa? Wah, mantap. Tapi bener nggak tuh perasaannya begitu? Ya, kayak bener yakin aja kan? Itu persoalan kita Pak, persoalan kita. Jadi sama nih, mau ustadz nggak ustadz sama aja nih. Tapi apakah dengan orang begini kemudian kemuliaan Quran berkurang? Enggak. Orangnya yang nggak jadi mulia, Qurannya tetap mulia. Di mana aja, di rumah manapun, di tempat manapun dibaca Quran, ikhlas nggak ikhlas, tempat itu jadi mulia. Yang baca ikhlas nggak ikhlas urusan dia. Itu urusan dia, ya. Nah, maka beliau mengatakan ya, fahuwa maghrur, orang ini tertipu. Ya. Nah, sekarang itu bacaan, kemudian sholat. Sekarang puasa nih, apa kata beliau? Wa qaumun ightarru bis-shaum. Ada sekelompok orang yang tertipu dengan puasa. Dia puasa hampir tiap hari, atau puasa Daud atau Senin Kemis, tapi lisannya nggak puasa. Nah, ada juga yang berpuasa karena dengar temennya, kalau ente puasa Daud rezeki ente lancar. Yang ini lain lagi cerita, kalau kamu puasa Daud nanti kamu gampang naik pangkat. Nah, ini terjadi Pak ya. Saya bertemu beberapa orang, dia melihat teman-teman sekitarnya, bahkan orang-orang sukses itu suka puasa Daud, maka pangkatnya cepat naik. Ya, kalau di PNS itu kan ada berapa 3C, 3D terus